Dan di Sabar ini menjadi pelajaran paling kerasa di awal tahun ini ya, ketika tadi ada badai, bahkan bisa dibilang mungkin saya agak sedikit depresi ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena dari mulut saya udah keluar, udah deh saya matiin aja Fathera, Iya. udah Wah, capek gitu. Udah. jadi sempat terucap dari Iya, mulut, dari Fatera saya matiin aja gitu. iya, karena Kenapa nggak diri lu aja capek. mati? Kenapa yang matiin Fatera? Fatera kan ada orang-orang di dalamnya, ada Iya, keluarga. ini yang jadi Lu semangat. aja yang mati, jangan Fatera. Jumpa lagi sob, bersama dengan Bang Jabran, brand aktivis Indonesia. Dan saat ini kita berada di season kedua dari Jelajah Brand Cilacap. Wih, semangatnya dong. Rasanya udah lama banget ya nggak jumpa ya sob ya. Setelah beberapa dekade ini kita lama nggak on air lagi ya. Dan sekarang kita on air lagi. Dan serunya ya di on air kali ini di season kedua, di babak pertama season kedua, kita kedatangan narasumber tamu yang keren banget, udah brother banget, asalnya dari Cilacap, brandnya nasional. Wah, nasi. Om biasa di Jogja. Ya. Mari yuk kita kenalan yuk dengan sosok tersebut. Ya, silakan. Mas, Oke. AA, Kang. Mas ya. Oke, Mas ya. Oke ya. Ini podcastnya podcast apa ya? Ini podcast tentang menceritakan Jagoan branding ya? Iya, jagoan branding, ya. Sobat Jabran berarti. Jabra. Bukan sobat akrab, itu markup. Ada bingung Oke. ini. Halo Sobat Jabran ya. Perkenalkan, nama saya Wildan Salim. Besar di Cilacap dulu, dari SD sampai dengan SMA di Cilacap. Dari SD Muhammadiyah 07 Mertasinga. Kemudian di SMP 1 Cilacap dan di SMA 1 Cilacap. Selanjutnya hijrah ke Jogja sampai dengan sekarang masih nyantol di sana. Masih nyantol di sana ya. Iya. Itu ada lagi nggak? Umur nggak usah ya? Umur nggak usah. Umur nggak usah ya. Yang jelas masih muda. Sepantaran lah ya? Masih muda saya. Oh iya. Nah, Mas Wildan ya, Mas Wildan ini boleh dibilang kuliah di Jogja, terjebak di Jogja, tapi berhasil membangun brand lokalnya dari Jogja. Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Namanya Fathera. Fathera. Instagramnya di fathera.official. Fathera official Fathera official. @fathera official. Ya. Websitenya fathera.com. Tapi ini websitenya bukan website retail sih. Oke, lebih ke agen mengenalkan ya. Enggak, lebih ke agen. untuk transaksi agen. Transaksi agen. Ke depan insya Allah sih dikembangkan bisa ke sana juga lah. Ya, ke direct selling ya. Enggak, bukan ke direct selling, tapi kita ingin memfasilitasi agen, customer berbelanja lewat website, tetap ke agen, tapi kita fasilitasi lewat pusat. Itu sih mimpi kita sih. Jadi memang mimpinya kita itu kepingin tumbuh bersama sih Mas gitu ya. Jadi itu memang poin yang kepingin saya jaga gitu, supaya ketika kita bisa membesarkan agen bersama, kita besar dulu di awal juga bareng agen. Dan kalau kita bisa membesarkan mereka, artinya kita sebenarnya sedang menghidupkan ekonomi di seluruh Indonesia loh, gitu, dari Sabang, dari Aceh sampai dengan Papua kan. Alhamdulillah sekarang ya hampir di tiap provinsi ada, walaupun belum semua gitu ya. Belum semua kota Tapi ya. bayangkan kalau di tiap kota ada, lebih banyak lagi, lebih besar lagi kan, artinya peran kita ikut mengembangkan ekonomi memang real gitu. So, jika misalkan sobat tinggal stay di Surabaya, gitu kan ya, tinggal Surabaya, tidak perlu belinya lewat Jogja kan? Iya, Nah, nanti cukup ada lewat, Fathera, bisa dikirim lewat agen Surabaya. Fathera agennya di Surabaya. Kita ingin mengembangkan itu, dan sebenarnya secara teknologi peluang itu mungkin gitu. Ya. Dan karena sudah ada yang menjalankan, tinggal ya step by step lah kita menuju ke sana. Nah, Bismillah. Bismillah ya. Ya. Tumbuh bersama. Tadi adalah poin yang saya tangkap ya, tumbuh bersama. Apa sih yang mengawali kenapa Fathera ini mementingkan tumbuh bersama itu begitu kuat? Kembali ke visi ya. Ya visi. visi sih. Ya. Semua perjalanan kita alhamdulillah sampai dengan 7 tahun berdiri ya, Fathera dari 2015 sampai dengan sekarang ya, memang kekuatannya di sana. Awalnya sebenarnya
ketika kita bangun bisnis awal sih ya kadang simple ya. Iya. Energi atau visi itu berangkat dari pribadi sih gitu ya. Kalau Fathera ini secara pribadi memang dari sebelum berdiri bahkan gitu saya udah punya mimpi. Alhamdulillah ya saya diamanahi anak pertama itu Down syndrome mas gitu. 2014 bulan Juni. Fathera ini lahir Juli 2015 1 tahun setelahnya. Dan ketika lahir itu memang saya punya niatan bahwa Fathera ini harapan saya bisa menjadi bukan Fathera. Saya ingin punya dengan lahirnya anak saya tadi, Fadel namanya, ya Fathera itu Fatnya dari Fadel. Gitu. Fathera itu dari Fadel. Iya, dengan lahirnya Fadel harapannya ini mungkin pesan dari Allah bahwa saya harus berkontribusi memberikan jalan masa depan bagi anak-anak Down syndrome atau ABK lainnya gitu. Bahwa harus memberi kontribusi ke sana supaya mereka bisa punya kehidupan masa depan yang lebih baik. Itu secara pribadi. Tapi ketika masuk ke corporate, visi itu didasari oleh semangat tadi. Kita punya visi untuk ini sebenarnya masih dalam proses kita meng-create si visi ini. Ya, kita visi Fathera ingin mewujudkan generasi muslim yang kafah gitu ya. Jadi dunia akhirat imbang. Mau baik agama maupun ekonominya juga bagus gitu ya, jadi imbang di sana. Jadi semangat inilah yang kemudian mendasari kenapa kita harus bertumbuh bersama mitra gitu ya. Jadi dampak kita berpikir dampaknya. Ada buku Start with Why itu bicaranya kan dampak ya gitu. Tahu aja ya. Iya. Jadi karena itu buku yang sangat berkesan buat saya. Jadi dampak ini dari visi ini saya ingin mewujudkan kafah pun tidak hanya untuk saya sebagai founder atau owner, tapi kafah ini ya untuk founder atau untuk investor, untuk internal karyawan, untuk mitra, untuk pelanggan ya. Ke depan kita ingin membuat campaign dan membuat kegiatan yang memang menuju ke sana gitu. Tapi paling harus diingat sih bahwa ketika kita membangun bisnis ini lingkaran kebermanfaatan itu harus dibangun dari titik sentral yang paling dekat sama kita. Kita, keluarga, karyawan, mitra, konsumen, ke masyarakat itu lingkarannya harus urut ya supaya bisa imbang lah. Dampak itu terasa dulu di sekitar kita baru kita bicara keluar. Oke, jadi dampak kebermanfaatan itu kan sebuah nilai ya. Sebuah nilai. Ini yang dibangun oleh Fathera, bertumbuh bersama, mulai dari lingkaran yang paling terdekat dengan kita sampai dengan baru membesar menyentuh ke lingkaran luar. Betul. Itu konsepnya kepingin seperti itu sih. Oke, kayaknya sobat bisa ngikutin deh apa yang dilakukan Fathera. Bahwasanya kita berbisnis, yes, kita butuh cuan. Yes, pasti profit harus karena nggak mungkin tuh memperbesar lingkaran memberikan dampak tanpa adanya profit kan. Pasti. Ya, dampaknya itu harus beres dulu deh. Itu harus beres dulu. Oke. Sekarang Fathera ini sudah di tahun ke-7 dari awal berdirinya. Di mana sih titik Fathera itu pernah ngalamin yang paling terflop, terflop itu? Pasti karena gini, kan ada ya stigma 5 tahun pertama adalah 4% dari 100%. Nah, seperti itu ya. Coba. Kan Fathera pasti juga 10 tahun pertama tinggal 2%. Iya, Fathera ngalamin nggak nih? Nah, kan makanya sobat pun juga bisa belajar nih dari Fathera nih. Iya, kalau tahun-tahun kritis saya rasakan di 2018 itu yang paling kritis ya. 2008 dari 2015 memulai, 2018 sama 2022. Iya. 2 kali. Ya, walaupun bisa saya bilang bukan yang terflop banget, nggak yang jatuh banget, bukan jatuh tapi momentumnya ada di situ. 2018 itu momentum dimana kita shifting dari Facebook ke Instagram itu buat kita yang lagi memulai rasanya berat aja mas, bikin konten udah nyaman banget di Facebook gitu ya. Facebook kan kalau IG kan konten harus kelihatan bagus, visual banget ya. Nah, kita kayak mode banget ya. Bayanginnya kalau IG itu kayak kita lagi lihat pagelaran mode. Betul. Tapi kalau Facebook itu udah apa aja jadilah. Goyang-goyang dikit enggak apa-apa deh. Ya, oke. Nah, itu shifting ke Instagram tuh termasuk yang perjuangan pertama, kedua, terus ketika kita memberanikan diri menutup retail. Oke.
Ya, ya bayangkan ya menutup retail. Memang yakin nanti agen bisa jualan gitu kan? Mempercayakan kepada orang lain. Tapi betul, tapi semangat tadi itulah di awal iya, tadi, kekuatan semangatnya itu adalah kita ingin cita-citanya adalah Betul, ingin bersama. betul ingin memberi kontribusi terhadap ekonomi Indonesia itu. Udah niatin aja niat baik. Kalau niat baik insya Allah Allah kasih jalan. Kalau niatnya ikhlas insya Allah dikasih jalan lah. Nah, itu keberanian menutup retail full ya. Akhirnya kita membuka keran keagenan. Alhamdulillah tuh. Akhirnya memang bertumbuh cukup signifikan tuh dalam 6 bulan setelah menutup retail gitu. Itu 2018, 2020 ini baru aja ya. Baru kemarin. Ya, jadi 2 tahun. Saya 3 bulan kemarin jarang kontak-kontak Bang Jabran. Nah, itu berarti momen lagi saya di Gua Hero. Iya, awal tahun ini ya. Jadi momen ketika kita punya planning 2022 untuk scale up. Ternyata scale up ini bukan pekerjaan yang mudah gitu. Ketika kita mau menaikkan target sales 2,5 kali lipat itu di tahun ini dari 2021, padahal masih awal-awal bangkit pandemi ya. Qadarullah ternyata secara operasionalnya kurang berhasil. Walaupun secara menambah jumlah keagenannya, channel salesnya berhasil, tapi produksinya kurang lah. Bisa bayangkan kan protesnya para agen kok barangnya mana nih gitu ya. Tapi alhamdulillah sih setelah melewati proses yang memang cukup pelik, challenging, pelik gitu. Alhamdulillah pasca Lebaran ini, masya Allah ya Allah datangkan jalan keluar, Allah datangkan persatu salah satunya tadi yang saya ceritakan, kita bisa terkoneksi dengan salah satu head of designernya salah satu brand yang terkenal yang ada di mall-mall tuh. Itu kayak ini hadiah buat sebuah brand lokal nih, something grateful ya. Padahal 2 tahun kita nyari fashion designer itu kebingungan loh, di mana kita yang nyari yang itu bukan, kita nyari desainer bukan yang fashion designer yang buat bikin baju aneh-aneh kayak di catwalk itu, bukan. Kita baju yang memang keseharian. Itu enggak banyak fashion designer kecenderungannya mindsetnya terjebak ke sana. Tapi nggak bisa dipakai daily. Betul, karena makin aneh makin bisa jalan tuh di catwalk gitu. Padahal kebutuhan kita sehari-hari kan kaos udah simple. Iya, kayak gini simple kan? Kayak gini gitu. Celana simple juga. Cowok kan nggak mau yang ribet-ribet. Ini pas warnanya kita samaan ya. Betul, kayaknya janjian ya kali ya. Nggak janjian juga sih, sehati. Iya, sehati. Jadi menemukan fashion designer yang udah brand nasional ya, itu grateful buat brand lokal. Betul. Nah, berarti langkahnya apa nih stepnya? Step selanjutnya ya. Pastinya kan kita di tahun ke-7 atau lebih dari 5 tahun atau di tahun 10 pasti kita punya step selanjutnya yang harus kita menjadi challenging ya. Betul. Di Fatira apa? Ini memang jadi tantangan buat saya, mungkin tantangan cukup berat ya di tahun, karena kita mau menapaki tahun ke-10 ya. Jadi tahun ke-7, tahun ke-8 ini buat saya memang tahun-tahun krusial sih itu ya, dari beberapa cerita senior juga begitu ya. Tahun-tahun ini tahun krusial kalau kita bisa membuat tembakan yang bagus ya. Istilahnya di bukunya Jim Collins Turning the Flywheel itu kita harus 5 tahun ke 10 tahun harus buat tembakan-tembakan ya, walaupun mungkin di tahun ke-7, tahun 8 belum tepat sasaran 100%. Disinilah menurut saya momentumnya teman-teman tim di kantor. Saya sampaikan jangan sampai kita kehilangan momen lagi nih. 2022 Ramadan kita udah kehilangan lost sales. Berapa sendiri tuh gitu. Nah, ini jadi momentum buat 2023. Tapi momentumnya fashion, walaupun kita bicara 2023, sekarang tuh udah mikirnya ke sana. Karena fashion musim kan Ramadan. Ramadan besok udah mulai Maret loh, akhir Maret Ramadan. Artinya 3 bulan setelahnya kan Desember tuh. Itu udah harus mikirin bukan mikirin barang Ramadan udah harus siap. Desember udah siap. Ya. Jadi ini memang bagian dari product developmentnya Fatera ya. Kita ingin mengaktifasi fungsi R&D. Ya, fungsi R&D dengan adanya fashion designer di sana, kita harap proses samplingnya akan jauh lebih baik. Teman-teman agen akan mendapat support. Bagaimana sih perjalanan Pak Fatera ke depan, mau seperti apa, jadi mereka bisa punya preparation yang jauh lebih matang gitu sih untuk bisa menghadapi 2023 jauh lebih baik. Amin. Doanya ya Bang Jabran ya, dan sobat Jabran semuanya saling support. Bang Jabran ini yang membuka mata saya bahwa Cilacap itu ternyata
kreatif gitu. Keren gitu. Dan ini juga membuka mata saya bahwasanya kalau insan pemuda Cilacap itu bisa nasional. Ya, kayak Bang Jabran lebih lebih duluan deh. Kayak gini deh, tebak-tebakan deh. Oke. Ini penutup ya. Iya, iya. Untuk closing statement. Ada yang ingin saya tanyain ya closing statement ini. Ketika kita menjalani bisnis yang kita bangun ya, mindset apa yang harus kita miliki? Beberapa di podcast yang sebelumnya juga saya ditanya ini sama gitu. Oh, sama ya? Tapi saya belum nonton loh. Saya belum nonton Podcastnya loh. memang masih podcast kecil juga Iya, sih. saya belum Lebih nonton. kecil dari punya Bang Jabran. Saya belum nonton. mungkin. Tapi ada saya punya top 3 mindset gitu ya. Top 3 mindset. Top 3 mindset ya. Growth mindset itu kan banyak banget gitu ya. Tapi dari pengalaman saya ambil 3 teratas. Satu, visioner itu wajib. Visioner. Entrepreneur, pebisnis itu wajib punya visi yang jauh ke depan, visi yang besar, karena itu energi yang ketika kita jatuh itulah kita bisa kembali ke sana. Alasan kita untuk memulai kembali. Betul, itu untuk bangkit lagi terus karena perjalanan menjadi founder, menjadi brand owner itu bukan perjalanan yang gampang. Bukan sprint juga ya? Bukan sprint, ini perjalanan panjang gitu, dan pasti banyak gelombang lah gitu di tengah jalan gitu, dan ketika kita punya visi itu menjadi penyemangat gitu. Terus yang kedua persisten. Oke. Iya, jadi tahan gabungan antara tahan banting, terus konsisten dengan mimpi yang kita yakini gitu ya. Terus bangkit lagi kalau jatuh, bangkit lagi itu. Terus pokoknya kalau insya Allah kalau kita punya persisten ini nggak gampang loyo gitu ya. Bisa lah di googling apa sih persisten lebih detail lagi gitu. Yang ketiga tawakal dan sabar. Masya Allah. Ini, tawakal dan sabar ini mahal banget wow, buat saya sih. Ini sebenarnya di antara 3 ini, yang 3 ini nih harus dimiliki kita nih. Karena di tahun-tahun awal tawakal itu kerasa banget ya. Ya saya nggak punya modal, orang tua nggak mungkin saya minta modal ke orang tua. Orang tua saya ini biar jualan ayam potong di Saliwangi, di pasar Saliwangi. Bapak ini juru pijat gitu ya, pijat refleksi gitu tuh. Udah sepuh juga, sekarang usia udah 85. Masya Allah. 84, ibu 75, alhamdulillah dua-duanya masih sehat gitu. Iya, dan di awal modal paling besar tawakal. Mau cari vendor tawakal, setelah nyari udah tawakal, nanti insya Allah hasilnya bagus gitu. Cari supplier kain ya nggak kenal kan, ke Tanah Abang masuk gitu. Ya berdoa aja semoga Allah berikan orang-orang yang baik, yang yang bukan penipu gitu ya. Dan di sabar ini menjadi pelajaran paling kerasa di awal tahun ini ya, ketika tadi ada badai, bahkan bisa dibilang mungkin saya agak sedikit depresi ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena dari mulut saya udah keluar, udah deh saya matiin aja Fathera, udah capek gitu. Jadi sempat terucap dari mulut, Fathera saya matiin aja. Iya, karena kenapa nggak diri lu aja mati? Kenapa yang matiin Fathera? Fathera kan ada orang-orang di dalam nih, ada keluarga. Lu aja yang mati, yang Fathera. Iya, tapi alhamdulillah ya, kembali ke sabar itu, bahwa ujian itu akan ada ujungnya gitu. Setiap ujian pasti akan ada mentoknya gitu, dan inna ma'al usri yusra, barang siapa yang diberi ujian kesulitan, insya Allah akan satu kesulitan, insya Allah akan datangkan banyak kemudahan setelahnya gitu. Jadi ya Masya Allah didatangkan fashion designer tadi, walaupun masih freelance loh statusnya gitu, karena dia masih bekerja di sana. Karena gajinya di sana jauh lebih gede nih masih gitu. Tapi, saya belum bisa gaji lebih segede itu. Keterbukaannya untuk supporting brand lokal. Iya, dia karena ada visi sih Mas. Dia tertarik dengan visi Fathera ya, dan dia juga melihat peluang bahwa Fathera insya Allah bisa menjadi salah satu leader di menswear muslim gitu. Dia melihat seperti itu ya. Ini jadi semangat saya juga untuk bisa membawa Fathera, membawa gerbong Fathera jauh lebih besar lah. Bismillah ya. Bismillah ya. Mohon doanya. Mohon doanya sobat ya. Semoga ada brand dari Cilacap gitu ya. Walaupun ini dikerjanya di Jogja gitu. Ya. Tapi jadi satu keunikan juga Mas, bahwa brand fashion itu cenderungnya di Indonesia dan dari Bandung sama Jakarta. Ini dari Jogja, kota yang sangat low profile. Foundernya dari Cilacap. Foundernya dari Cilacap. Gimana coba? Oke, Jabat Darat, semoga menginspirasi ya sobat semua ya, dan tetap support brand lokal. Salah satunya adalah yang hari ini Fathera.
Keren banget ya. Ya, Jadi thank you so much, alhamdulillah. matur nuwun banget. Ya mudah-mudahan bermanfaat juga buat sobat semua. Terus support kita ya. Jangan lupa like. Kalau ada yang mau ditanyain tentang Fathera, tanya aja di kolom komentar di bawah ini. Nanti siapa tahu ya dapat merchandise dari Fathera dikirim ke Wah, alamat. masyaallah, mantap. Dilihat Nanti kita banget. cek komen ya. Itu cek komen. Fathera loh, dapat Fathera loh. Komen sekarang ya. Saya aja udah subscribe kok. Oke, dan aktifkan lonceng, subscribe sekarang juga. Oh iya nggak? Oke. Jelajah brand Cilacap, satu inspirasi bergerak bersama. Brand lokal bisa merdeka.